Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan melalui virtual ini. Kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya undang saudara terkasih untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, agar pesan-pesan-Mu yang Kau sampaikan pada kami Tuhan bisa tersampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, beri hamba-Mu berkat-berkat melimpah Tuhan, agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Tema kita kali ini saya ambil adalah Yesus datang memberikan hidup. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekian firman Tuhan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi, di sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah berkata kita tidak akan memiliki masalah karena kita telah lahir baru dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan Dia menunjukkan bahwa kita akan lebih mengalami masalah karena kita orang Kristen. Jadi konteksnya di sini Bapak Ibu, saudara terkasih, di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu bukan berarti masalah itu tidak akan pernah mendatangi kita. Bukan, Bapak Ibu. Justru saat kita menerima Tuhan Yesus, kita akan sering mendapat masalah-masalah. Kita akan sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan duniawi. Dan bahkan, dunia akan menganiaya kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mereka akan berbicara negatif tentang kita. Mereka akan menjelek-jelekkan kita. Mereka akan merusak nama baik kita. Dan iblis yang adalah ilah atas dunia ini akan memberikan tekanan pada kita di setiap langkah-langkah kita. Ketika hal ini terjadi, banyak orang berpikir Tuhanlah yang memberikan tekanan pada anak-anaknya. Itu sama sekali tidak benar, Bapak Ibu. Setan adalah penyebab dari penyakit dan masalah. Setanlah yang memberikan kita masalah. Setanlah yang memberikan kita penyakit, bukan Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang karyanya dibandingkan pekerjaan iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di sini kita dapat membandingkan karya Tuhan dan pekerjaan iblis. Sangat berbeda. Di sini kita melihat karya iblis adalah pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis ini datang hanya untuk mencuri. Mencuri kita dari tangan Tuhan. Merusak kita. Memberikan kita penyakit. Itulah pekerjaan iblis. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itulah yang Tuhan Yesus janjikan buat kita. Dia datang ke dunia supaya kita mempunyai hidup. Kita yang disesatkan mempunyai hidup. Kita yang disesatkan menjadi benar. Kita dikeluarkan dari lubang-lubang kegelapan si iblis. Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Allah sama sekali bukan seorang pencuri. Tetapi iblislah pencurinya. Iblis disebut sebagai ilah dari dunia ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Yang artinya adalah orang-orang yang dikuasai roh jahat, orang-orang yang dikuasai iblis, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah penolong bagi mereka. Mereka hanya percaya bahwa Yesuslah yang memberikan mereka penderitaan. Mereka hanya percaya bahwa Yesuslah yang memberikan mereka siksaan dan sebagainya. Mata hati mereka tertutup untuk menerima Yesus. Mata hati mereka tidak bergerak untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan mengeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah saudara. Iblis akan melawan Anda jika Anda membiarkan dia. Si iblis akan merusak Anda jika Anda tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi jangan berkecil hati, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanyakan kepada seluruh orang di jalan, apa itu kehidupan yang baik? Dan Anda mungkin akan mendapatkan 10 jawaban yang berbeda-beda dari setiap orang yang Anda jumpai. Beberapa orang mungkin mengatakan keberadaan yang sehat dipenuhi dengan keluarga dan teman. Ada mungkin lagi orang lain yang mengatakan kehidupan kaya dan nyaman, tidak pernah khawatir tentang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang lain lagi mungkin mengatakan mengejar impian dan tujuan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam Yohanes 10 mengatakan ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik dan mengatakan kepada orang-orang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka timbul pertanyaan, apa sebenarnya kehidupan yang penuh dijanjikan Tuhan Yesus ini? Apa sih
kehidupan yang penuh ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, penting untuk memahami konteks pernyataan Yesus. Ia datang sebagai teguran untuk orang Farisi. Sementara para pemimpin munafik ini membebani orang-orang dengan aturan buatan manusia yang tidak berharga dalam upaya untuk menyenangkan Allah Yesus, menawarkan kehidupan yang bebas dari beban agama yang begitu berat. Demikian pula kehidupan yang penuh yang Yesus tawarkan tidak ada hubungannya dengan pengajaran duniawi kosong lainnya seperti uang, kekuasaan, ketenaran, atau kesenangan. Itu semua tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau panjang umur. Kehidupan yang penuh yang Yesus tawarkan adalah tentang berkat rohani yang kaya, yang hanya dapat ditemukan dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gembala yang baik, Yesus menuntun kita ke padang rumput yang baik, yang dikirimkan dari surga dengan berlimpah, baik dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan. Kehidupan yang penuh benar-benar melibatkan pengampunan dosa, damai dengan Allah, dan harapan abadi. Itu melibatkan Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang memenuhi setiap kebutuhan Anda. Itu melibatkan sukacita menjadi anak-anak Allah dan mengetahui kebaikannya ada pada Anda, ada pada diri saya, ada pada diri kita semua. Yesus menawarkannya pada kita. Kita buat untuk menyembah Dia. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Sang Gembala yang baik, kita mengalami kepenuhan segala sesuatu yang Dia kehendaki bagi kita. Semua ini dimungkinkan karena gembala yang baik mengorbankan hidupnya untuk domba-dombanya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi kehidupan penuh ini hanya tersedia bagi domba-domba padang rumput Yesus. Percayalah pada Yesus, gembala yang baik, dan alami hidupnya sepenuhnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini ya. Tetapi kehidupan penuh ini hanya tersedia bagi domba-domba padang rumput Yesus. Yang artinya adalah kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat. Itu ketika kita percaya kepada Tuhan, mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mentaatinya, dan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita kehidupan yang kekal, yang dijanjikannya di surga nanti. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memiliki kehidupan yang penuh, yang dijanjikan Yesus, kita terlebih dahulu harus percaya kepadanya. Kita terlebih dahulu harus mengikuti suaranya. Kita terlebih dahulu harus menaati firman-Nya. Jadi saudara terkasih, jika kita tidak melaksanakan ketiga yang saya katakan tadi, kita tidak akan memperoleh hidup yang dijanjikan Tuhan Yesus. Kita sebagai Kristen sejati harus mau memikul salib, harus mau menderita,
rela menderita, tidak bersungut-sungut saat kita ditimpa oleh masalah-masalah. Tetapi masalah-masalah itu kita jadikan sebagai kekuatan kita. Sekian renungan kita untuk saat ini, Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini Tuhan bisa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang sudah kami dengarkan ini Tuhan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan, yang sudah menegur kami Tuhan, yang sudah memperbaiki hati kami Tuhan, yang sudah meluruskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan kasih dan setia-Mu buat kami ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.